sampai pada Lukas pasal 10. Kita akan baca bergantian. Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalingnya Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari
Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di Lukas pasal 10, kita melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus dan kita sampai pada 70 murid. Ya, kita tahu ada di ring 1 Tuhan Yesus memilih 12 murid. Ini yang ring kedua Yesus dengan 70 muridnya. Nanti kita melihat di Kisah Rasul ada 120 murid ya di ring 3, dan kita tahu bahwa murid-murid ini selalu mengikuti apa yang diajarkan Yesus, dan sampai pada Lukas pasal 10 ini dicatat ada 70 murid yang diutus Yesus berdua-dua, dan kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Jadi murid-murid ini diutus Yesus dalam rangka untuk menuai, karena tuaian itu memang banyak. Dan sampai saat ini biarlah kita menjadi bagian yang menuai ini. Ya, jadi murid-murid Yesus yang siap menuai karena tuaian memang banyak. Butuh pekerja-pekerja, dan apa yang harus dilakukan murid-murid ini, kita tahu bahwa dia tidak membawa bekal, pundi-pundi, dan dia diutus di tengah-tengah serigala seperti domba. Ini ilustrasinya bagaimana akan dihadapi para murid ini. Dan kita melihat apa yang harus dikatakan. Kalau masuki rumah, katakanlah lebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Jadi murid-murid ini selalu membawa damai. Dan yang katakan berikutnya, "Kerajaan Allah sudah dekat padamu." Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu.
ya supaya dia merespon. Tapi kalau dia tidak merespon, ya tinggalkan saja. Karena ayat 12 Yesus katakan kepadanya, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dan ini jelas yang menolak berita kerajaan Allah ini, yang menolak Yesus yang datang untuk kerajaan surga ini ada penghukuman yang lebih berat dibandingkan Sodom. Kita perlu siap untuk diutus. Dan Yesus di kota-kota yang banyak mengadakan mujizat yang telah dilakukannya, ya kita lihat ada Korazim, Betsaida, Kapernaum, tetapi mereka tidak bertobat dan tidak bergabung. Yesus merindukan bahwa orang-orang yang ada di kota-kota ini bertobat, tapi tidak mau mendengar. Apa akibatnya? Dikatakan, ya akan terjadi penghakiman dan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan kota-kota Korazim, Betsaida, dan yang di Kapernaum akan diturunkan sampai ke dalam dunia orang mati. Penghukumannya jelas. Ya, kita tahu orang-orang yang bertobat menerima Yesus memiliki kerajaan Allah. Tapi mereka yang sudah tahu mujizat tapi tidak bertobat, ya akan menerima tanggungan itu. Jadi kita melihat ini mujizat-mujizat dilakukan Yesus, tapi toh orang yang mengalami pun belum tentu mau menerima Yesus. Dan ini yang diingatkan. Kembalinya 70 murid ini, dia setelah diutus, dia pulang melapor pada Yesus dengan gembira dan katakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka diutus mengusir setan-setan, mereka bergembira, katanya, setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Dan ini satu ya kegembiraan, tapi ada kesukacitaan yang lebih dari itu. Kata Tuhan Yesus katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini satu sukacita yang abadi, yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang utama adalah nama sudah terdaftar di surga. Jadi dalam pelayanan seringkali hamba-hamba Tuhan selalu membanggakan, wah setan-setan takluk, ada banyak mujizat, dan dia ya bercerita, tapi kata Yesus ada yang membuat kita selalu bersukacita, yaitu kalau nama kita terdaftar di surga. Apakah nama Anda semuanya sudah terdaftar di surga? Yang sudah bersukacitalah senantiasa. Lalu Tuhan Yesus katakan, ya mengucap syukur, bergembira dalam Roh Kudus, bersyukur pada Bapa, kata Yesus, karena semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Jadi kita melihat relasi Bapa dengan anak begitu dekat, begitu intim, karena dia adalah satu Allah, dan inilah di dalam ketrinitasan Bapa dan anak satu adanya, dan dia tahu anak, anak tahu Bapa, dan ini yang disyukuri supaya mereka juga tahu siapakah Yesus, karena mereka yang tidak mengetahui
tidak berbahagia. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, berbahagialah matamu yang melihat apa yang kamu lihat, melihat Yesus. Karena banyak nabi, banyak raja ingin melihat yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihat, tidak berjumpa muka dengan Yesus. Dan ini dia adalah Allah yang diutus Bapa. Dan sukacita, bahagia kalau punya relasi yang dekat, yang intim, yang jelas dalam Yesus Kristus. Saudara akan ikuti kebahagiaan ini kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, memiliki relasi yang dekat. Lalu dilanjutkan Tuhan Yesus suatu pengajaran yang baik. Ya, satu saat ahli Taurat ini datang pada Yesus dan katakan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, ahli Taurat ini memang ahli, dan ini sudah bisa menyimpulkan seperti Tuhan Yesus menyimpulkan di Injil Matius. Apa yang ada di kitab Taurat. Ahli Taurat ini katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat ini bisa menyimpulkan seperti yang Yesus simpulkan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Memang itu benar. Inti yang pertama dan yang utama dalam hukum Taurat sudah disampaikan oleh ahli Taurat ini. Dan Tuhan Yesus katakan, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi ahli Taurat ini memang tidak mau melakukan, sehingga dia tanya pada Yesus untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan siapakah sesamaku manusia? Sesamaku manusia siapa? Sudah jelas, tapi dia tidak tahu untuk membenarkan dirinya. Dan Yesus memberi ilustrasi seorang yang dirampok, dipukuli, hampir mati, ya sangat-sangat berat, setengah mati katanya, dan lewatlah imam, dia hanya lalu saja, lewatlah ini orang Lewi, dia juga meninggalkan, tapi datang seorang Samaria, orang yang dianggap setengah Yahudi, yang dianggap kafir, yang dianggap tidak ada kaitan dengan orang-orang Yahudi, dimusuhi. Mereka datang melihat orang yang dalam kesusahan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini digerakkan oleh belas kasihan. Meskipun yang dihadapi orang yang memusuhi dia, tapi oleh kasihnya dia mau menolong. Ya, dia menolong dengan membalut luka-luka, menyirami dengan minyak anggur, kemudian naikkan kepada keledainya, membawa ke rumah penginapan untuk dirawat, diobati, dan dibayar. Semuanya menolong dengan tuntas dan lengkap. Ini kasih. Digerakkan oleh kasih itu, dia akan terus menolong yang dalam keadaan susah dengan tuntas. Dan katakan pada pemilik penginapan, berapa yang dibelanjakan dari ini akan diganti pada waktu aku kembali, dan dia mau bayar yang kurang. Dan inilah yang menunjukkan belas kasihan.
Tuhan Yesus tanya pada ahli Taurat itu, di antara mereka, siapa yang menunjukkan belas kasihan? Dan orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, ya, orang Samaria itu. Pesannya, pergilah dan berbuatlah. Inilah pesan untuk mengasihi banyak teori, tapi untuk berbuat sedikit yang mau. Seperti ahli Taurat, dia tahu tapi tidak mau. Dan pelajaran Tuhan Yesus pada murid-muridnya kembali berjumpa dengan Maria dan Marta. Maria dan Marta, kakak beradik, ada di rumah, dan Maria ini berjumpa dengan Yesus. Katakan di Lukas 10 ayat 36, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dan Tuhan Yesus jawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Inilah seorang yang bernama Marta. Dia menyusahkan diri dengan banyak hal, sibuk. Sekalipun melayani, dia sibuk karena tidak fokus dan tidak mempunyai prioritas di dalam pelayanan. Dan Maria dipuji oleh Yesus karena kita melihat Tuhan Yesus katakan, hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Yesus yang mengatakan ini pada Marta, hanya satu yang perlu. Maria duduk dekat Yesus, mendengarkan firman yang disampaikan Yesus. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini fokus, prioritas di dalam pelayanan, memilih yang terbaik. Seringkali ada teman, saya tanya, kamu melayani di mana? Wah, pokoknya saya kalau diundang khotbah di mana saja, saya selalu siap. Ya, semua akan dibuat sibuk, tapi tidak memilih mana yang terbaik. Banyak yang baik, tapi Maria memilih yang terbaik. Hanya satu, fokus, prioritas dalam hidup ini. Mana yang terbaik? Dan dikatakan Tuhan Yesus lagi, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih mendengar yang dikatakan Yesus, karena ini satu bagian yang tidak pernah diambil daripadanya. Ini bagian yang kekal. Mendengar firman Tuhan itu yang kekal, kebenaran-kebenaran yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap. Ini yang kekal. Kalau kita mengerti, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ini bagian yang baik. Kita mau meneladani itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dalam amanat teksnya, Yesus mengutus para murid untuk menuai dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajarkan bahwa ia diketahui Bapa, Bapa hanya tahu Yesus, Yesus hanya tahu Bapa, diserahkan semuanya. Dan pelajaran bagaimana mengasihi, memprioritaskan untuk mendengar firman Tuhan. Aplikasinya hari ini, apakah saya mau diutus Yesus untuk melayani dalam penuaian ini? Apakah saya sudah mengasihi sesamaku manusia? Apakah saya memprioritaskan dalam hidup ini mendengar dan melakukan firman Tuhan yang terbaik dan yang kekal? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan
Sebagai murid-murid Kristus, kita diutus untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama dengan kasih Kristus. Kita diingatkan sebuah lagu yang mengatakan, melayani lebih sungguh. Ini menjadi satu komitmen kita pagi hari ini untuk kita terus melayani Tuhan dan mengasihi Dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan berhidup melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Biarlah pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh, untuk melayani Dia lebih sungguh. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, biarlah kita semua mau berkomitmen untuk melayani Dia sebagaimana Dia sudah melayani dan mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami ketika Engkau memberikan seluruh kehidupan Tuhan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh hidup oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan, kami diingatkan untuk kami terus berkomitmen melayani Tuhan lebih sungguh, memprioritaskan Tuhan dan fokus di dalam pelayanan kami. Kami juga rindu supaya kasih-Mu melingkupi kami, supaya kami bisa melayani dan mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang terdekat di dalam keluarga kami, di dalam hubungan relasi dengan tetangga, juga dengan orang-orang yang kami jumpai di kantor, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.